Pemirsa, Kejagung menetapkan 3 orang tersangka mantan pejabat Badan Gizi Nasional, pemirsa, yang juga ini sebagai tersangka korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Bagaimana modus dan juga dugaan penyimpangannya? Berikut kami akan sajikan infografis selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini menahan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pemirsa. Dan kasus ini membuka mata publik bahwa masih banyak pejabat negara yang tentunya rakus dan juga tidak transparan mengelola anggaran negara. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan Kejagung pada Rabu sore. Setelah keluar dari gedung Bundar, Dadan langsung dibawa masuk ke mobil tahanan. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG, yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 Yungto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Istana merespon penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung. Respon pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pesan singkat kepada awak media. Pras mengatakan seluruhnya diharapkan menjadi evaluasi serta perbaikan tata kelola manajemen kementerian atau lembaga di bawah Kabinet Merah Putih.
informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga, dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihak DPR menyerahkan sepenuhnya kasus penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional kepada aparat penegak hukum. Terkait evaluasi terhadap kinerja BGN, Dasko menyatakan Komisi 9 DPR telah memberikan sejumlah catatan-catatan terkait kinerja BGN dan pelaksanaan MBG kepada pemerintah. Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan, saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apapun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Publik berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program strategis pemerintah yang digadang demi kepentingan rakyat. Pemerintah wajib evaluasi dan perkuat pengawasan termasuk tata kelola anggaran agar tidak dimakan oleh koruptor rakus yang memperkaya diri sendiri. Tim TV One mengabarkan.